Tadi informasi seputar aktivitas warga selama masa pandemi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Deretan makam di pinggir jalan Gang Sempit di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur viral di media sosial. Deretan 3 makam itu adalah makam keluarga yang sudah ada sejak tahun 1940. Inilah deretan 3 makam yang berada di pinggir jalan dalam gang sempit di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Deretan makam ini berada tepat di depan rumah tempat lalu lalang warga sekitar. Kumpulan makam ini sudah ada sejak lama, sekitar tahun 1940-an. Penyebab makam-makam ini terletak persis di pinggir jalan, ternyata gang sempit ini dulunya adalah makam keluarga. Seiring waktu, karena semakin banyaknya penduduk, posisi makam menjadi berada di pinggir jalan. Sebelum saya lahir sudah ada makam ini. Makam ini memang kebanyakan makam keluarga ya, dari keluarga Betawi dan sama kerabat dekatnya itu. Untuk yang tersisa ya makam ini aja, yang lainnya sudah dipindahkan ke pemakaman umum. Keberadaan makam di sisi gang sempit ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah Kota Jakarta Timur menawarkan untuk merelokasi makam. Kami konsultasi dulu dengan warga sekitar yang memiliki makam ini. Kendalanya seperti apa? Kalau kami dari pemerintah, kami bersedia untuk memindahkan makam ini. Selama puluhan tahun, keberadaan makam di sisi gang sempit ini tidak pernah dipermasalahkan oleh warga. Namun pemerintah Kota Jakarta Timur tetap berkoordinasi dengan pihak keluarga dan terus mencari keluarga dari pemilik makam yang tersisa. Bila pihak keluarga menyepakati pemindahan makam, maka Pemkot Jakarta Timur akan membantu pengurusannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami Susanti, salah satu cicit dari almarhum Marjuki yang makamnya berada di Gang Sempit. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Susanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana perkembangan rencana pemindahan makam kakek buyut Anda? Alhamdulillah kemarin sudah terrealisasi ya, nggak jadi diangkat. Karena intinya ini kan viralnya ini karena ada tangan-tangan jahil ya yang masuk ke medsos, itu bukan permohonan dari kami. Jadi tidak jadi dipindahkan begitu? Oh enggak. Oke. Enggak, alhamdulillah. Apa pertimbangan tidak jadi memindahkan makam tersebut, Bu Susanti? Ya, pada dasarnya gini loh. Awalnya kan memang karena viral ya. Karena viral sehingga makam Babe Haji Marjuki ini kakek uyut saya timbul ke permukaan medsos dan lain-lainnya, sehingga kita menunggu respon dari beliau. Begitu juga dari pihak pemerintah memanggil untuk kita untuk dalam arti kerjasamanya. Oke, kalau memang itu kemauan daripada daripada warga setempat yang merasa resah, kita ikut. Yang kedua, bagi para pihak pemerintah yang ingin kerjasamanya untuk kita mengangkat jenazah ini untuk dipindahkan ke tempat yang layak, dalam arti kita tidak ingin adanya permohonan dari kita, tapi itu semua sudah nggak ada apa-apaan, udah bersih semuanya. Tapi kan Udah sudah selesai. ada Ibu upaya dari dinas terkait yang akan memindahkan begitu dan memfasilitasi pemindahan makam. Mengapa tidak dilakukan, Ibu? Iya, karena intinya ini kan wewenang dari nenek uyut saya ya. Nenek uyut saya tuh masih ada. Turunan dari Babe Haji Marjuki ini, nenek saya berumur 93 tahun, Ibunda Haja Mohana yang disebut Haji Godet, dan saya turunan cicit. Jadi segala tindak tanduk atau jawaban yang saya berikan itu atas keinginan beliau. Jadi pertimbangan keluarga begitu hingga akhirnya makam ini tidak jadi dipindahkan. Lalu Bu, Iya. bisa diceritakan bagaimana awalnya makam ini bisa berada di depan rumah? Sebenarnya makam ini bukan di depan rumah, Bu. Ini pada dasarnya adalah tanah wakaf dari keluarga besar Pak RT dan jajarannya. Jadi Pak RT memang masih keturunannya itu. Jadinya ini sebenarnya tadi bukan jalan dari pemerintahan, jalan yang dibikin untuk orang-orang khalayak ramai untuk menuju Pasar Enjo.
Tadi ini adalah kebun. Ya kan, karena kan juga terbagi-bagi. Bukan makam yang di depan rumah. Bukan makam yang di depan rumah, melainkan rumah yang di depan makam, gitu intinya. Jadi sebelumnya belum ada jalan di pemukiman warga ini ya, sebelum makam itu ada. Ya nggak ada jalan. Ini tadinya blok tadinya, karena RW kita punya pemikiran yang positif sehingga jalan ini diaspal. Oke. Seiring berjalannya waktu, bagaimana tanggapan warga, Bu, mengenai makam ini? Iya, kemarin juga terrealisasikan keinginan itu dua. Jika masyarakat keberatan untuk adanya makam di sini, oke, kita akan sepakat dengan persyaratan sebagai berikut. Minta tolong jenazah ini ditaruh di tempat yang layak, dalam arti karena keluarga besar kita semua ada di kuburan Utan Kayu, kuburan Kemiri. Nah, terus yang kedua, tolong disaksikan oleh para ahli waris. Yang ketiga, karena ini sudah masuk ke viral netizen dan lain-lainnya, sudah masuk ke medsos, kita juga tadi awalnya ya kepengennya disaksikan oleh mereka semua. Karena ini kan udah terlalu banyak netizen yang negatif ya, kenapa ada makam di pinggir jalan yang tidak layak, serem dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah kan udah disenter semua kan, udah masuk lagi ke medsos, anak-anak tidak keberatan semuanya, begitu juga lingkungan. Padahal selama ini warga sekitar tidak ada yang keberatan begitu sejak makam ini ada tahun 1940 begitu ya Ibu? Iya. Apa Ibu tanggapan terkait dengan viralnya makam di pinggir jalan di Gang Sempit ini, Bu, tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga kalau kita ngambil secara negatifnya, malah kita jadi marah, ya kan? Karena memviralkan yang tidak real dan tidak nyata, tanpa harus mencari ahli waris. Tapi kita semua ngambil dengan sisi positifnya. Kita ambil dengan secara sisi positifnya, yaitu kakek uyut saya, ini Babe Haji Marjuki ini adalah jawara, jawara Betawi di zamannya beliau dulu. Iya, jadi kita ambil sisi positifnya, umur beliau kurang lebih 80 tahun, masih bisa memberikan viral, memberikan rezeki buat kita semua, khususnya media sosial yang untuk mengambilnya secara positif. Baik, terima kasih Ibu Susanti untuk pelajaran kita. sudah bergabung bersama kami di Ainun Sore.